kabarnya? Kalian harap kalian semua baik-baik aja. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini. Kau berkati adik-adik, dimanapun adik-adik berada, biarlah ibadah Kau berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Kakak-kakaknya yang melayani juga Kau berkati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami juga diberkati adik-adik yang mendengarkan. Biarlah kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bersukacita bersama-sama Tuhan Yesus di dalam Engkau. Karena Engkau ada dalam kami, sehingga kami tetap bersukacita, tetap damai sejahtera Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Kita akan muji nama Tuhan. Jadi semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk Kak Citra ajak adik-adik untuk duduk dengan tenang, untuk menyiapkan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan biar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Seneng banget nih bisa ketemu lagi. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Sekarang mari kita belajar tentang Alkitab lagi. Yuk, siapin Alkitabnya dulu. Kalau Kak Eka sih sudah siap. Oke, kita buka di Keluaran. Ini lanjutan dari minggu kemarin. Cerita tentang siapa yuk? Eka tunggu. Siapa? Betul, Musa. Kenapa nih sama Musa? Ada ingat minggu kemarin ceritanya tentang Musa yang bagaimana? Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita buka di Keluaran pasal 3. Sudah dibuka? Tapi kita nggak akan baca semuanya kok. Perhatikan Kak Eka. Musa diutus Tuhan, itu temanya ya. Terus, tuh Kak Eka baca mulai dari ayat 1 di pasal 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya
imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu, ia ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu, perhatikan baik-baik. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kalau Kak Eka sih pasti melakukan hal yang seperti itu juga. Karena apa? Kak Eka kepo. Di tengah padang gurun kok tiba-tiba ada yang menyala? Apakah itu? Masa bener sih semak duri itu terbakar? Aneh. Akhirnya datang. Lanjut. Kita melompat ke ayat 5. Lalu ia berfirman, siapa yang berfirman Tuhan? Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Wow, berarti di sekitar semak duri itu kudus. Kenapa bisa kudus? Karena ada Allah di situ, ada Tuhan di situ, sehingga orang yang tidak kudus tidak bisa mendekat ke sana. Apalagi kalian tahu kasut kan? Alas kaki kita. Alas kaki kita itu sudah pasti kotor. Kenapa kita memakai alas kaki? Supaya kaki kita tidak kotor. Jadi dipastikan kalau alas kaki kita kotor. Oleh karena itu, supaya kita bisa masuk datang ke tempat yang kudus, kita harus meninggalkan semua yang kotor-kotor. Termasuk saat cerita ini adalah kasusnya si Musa. Terus lalu berfirmanlah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kok bisa takut? Ya iyalah, kita manusia biasa. Musa manusia biasa. Kalau kita tiba-tiba melihat Tuhan dengan Allah, wah itu Tuhan, kita pasti mati. Lalu di ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Wah, kesengsaraan apa ya? Kita tahu kalau orang-orang Israel yang ada di Mesir, mereka diperbudak untuk bekerja dari pagi sampai matahari terbenam untuk bekerja mengikuti orang Mesir. Terus pertanyaan nih, berapa usia Musa saat keluar dari Mesir? Ada yang bisa jawab? Kayak itu ya, 1, 2, 3. Jawabannya adalah 40 tahun. Oke, setelah itu Musa pergi dari Mesir ke Midian, ketemu bapak Yitro ini, bapak mertuanya, dan tinggal di sana selama berapa tahun? Jawabannya adalah 40 tahun. Berarti 40 tahun di Mesir, terus di Midian 40 tahun. Berapa usianya Musa? 40 tambah 40 berarti 80 tahun. Selama usia 80 tahun itu kira-kira masih muda atau sudah tua ya? Ya sudah tua. Tuhan memanggil Musa di usia tua untuk mengutusnya ke Mesir lagi buat membebaskan orang Israel. Oke, lanjut. Terus Musa ini kata, kamu tak utus ke Mesir buat nyelamatin bangsa Israel. Tapi apakah Musa langsung, ya Tuhan, aku mau, suruh aku? Jawabannya tidak. Musa itu orang yang ngeyel sama kayak kita. Contoh nih Kak Eka dulu waktu masih kecil, Kak beli ini sudah lama filmnya sudah bagus mah. Emang lo Power Ranger lagi tahun-tahun ini keluar robotnya lagi sebut-sebut. Alasan aja. Begitupun juga Musa pada saat itu. Mari kita lihat ya. Kita melompat langsung di ayat 10. Setelah Allah ngomong kalau bangsa Israel ini sudah terlalu menderita, bangsa Israel mau tak keluarkan dari Mesir, mau tak taruh ke tempat yang banyak susu dan madunya, tempat yang berlimpah-limpah makanannya sehingga tidak akan kekurangan. Terus Tuhan ngomong di ayat 10, kita perhatikan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, ngeyel.
siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Karena apa? Musa merasa bahwa aku ini orang kecil, cuma orang Israel biasa. Benar, aku dulu sempat tinggal di Mesir, jadi orang yang anaknya tuan putri secara angkat sih. Tapi kan aku tetap jadi orang Israel biasa. Toh ya aku sudah 40 tahun meninggalkan Mesir. Terus Tuhan ngomong lagi. Lalu firman-Nya di ayat 12, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Tuhan sudah mengingatkan kedua kali ya, ngasih omongan dua kali. Lalu Musa ngomong lagi sama Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nyanyi lagi si Musa, mengeluarkan alasan lagi. Sampai kembali lagi di ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Nah, terus ya opo. Akhirnya Tuhan mengatakan lagi di ayat 15, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan padamu di Mesir. Oh, Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh penderitaan orang Israel pada saat itu. Musa ngeyel terus, ya Tuhan, aku gak bisa loh, aku gak mampu loh aku ngurusin kayak gini-gini. Ini kerjaanku itu bukan ini, cuma mengembalakan domba. Aku gak mau Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, aku menyertai engkau. Aku senantiasa memberikan cara sampai akhirnya ya wis Musa nurut. Terus lagi Musa itu ya ngeyel terus kayak kita, kayak Lalu kita lompat ke pasal 4 ayat 1. Karena Musa ngeyel terus sampai lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Karena apa? Orang Israel nggak percaya sama Musa. Akhirnya Tuhan ngomong, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Karena saat itu para penggembala pasti megang yang namanya tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah. Dilemparkan, maka itu berubah menjadi ular. Betul sekali. Setelah menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Karena apa? Takutlah. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu dan kembali menjadi tongkat. Wow, luar biasa keren kan? Tapi Musa ini hebatnya karena mujizat dari Tuhan, bukan trik seperti dukun-dukun yang lagi ngetren, merasa hebat tapi ternyata cuma pakai trik sulap. Oke, hari ini kita belajar bahwa Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Kalau kita, yang mungkin kita tahu, apa yang kamu tahu tentang Musa? Musa membelah lautan. Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Terus apa lagi? Musa 10 tulah air menjadi darah sampai anak sulung meninggal. Terus apa lagi? Banyak yang lainnya. Tapi seringkali kita mengabaikan kejadian awal sebelum Musa melakukan hal-hal yang besar itu. Ada hal-hal kecil yang Musa lakukan, dan ternyata itu bukan hal yang bagus. Terus apakah poinnya? Oke, sekarang kita belajar tentang poin-poinnya. Poin yang pertama,
Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya, kita semua tahu hal itu. Tapi apa buktinya, Kak? Posisi saat semak belukar yang terbakar, Tuhan ngomong apa sama Musa? Tanggalkan kasutmu, lepasin alas kakimu, karena tempat ini kudus dan Allah itu kudus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah itu bukan Allah yang nggak mau, yang menutup mata, yang menutup telinga, tapi Allah itu mau mendengar dan berbicara dengan manusia. Kalau bicara langsung, manusia pasti mati. Oleh karena itu Tuhan memakai semak belukar itu. Berarti apa ya? Tuhan tetap berbicara kepada manusia-manusia. Terus yang ketiga, Tuhan itu, Tuhan Allah yang kita sembah itu penuh dengan belas kasihan. Apa buktinya? Karena Tuhan sudah memperhatikan orang Israel. Umatku menderita di bawah Mesir. Oleh karena itu, karena belas kasihan Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus poin selanjutnya adalah Allah yang maha kuasa. Kenapa? Kuasanya luar biasa besar, tidak terbatas, melakukan banyak mujizat. Contoh sederhana yang Kak Eka ceritakan tadi, dari tongkat dilempar jadi ular, diambil lagi ekornya berubah menjadi tongkat lagi. Itu mujizat yang luar biasa. Itu salah satu bukti kecil dari kemahakuasaan Tuhan. Yang selanjutnya, Allah itu panjang sabar. Ya ampun, kurang sabar ya apa sih Tuhan itu? Musa tadi ngayu, Musa kamu tak utus. Tuhan, kok aku sih Tuhan? Terus tuh, kamu itu tak sertai. Ya nanti kalau tua-tua Israelnya nggak mau ya apa? Nanti orang ini kalau aku ditolak ya apa? Tuh, sabar Tuhan itu ngadepi Musa. Mungkin kalau kakek itu sih gitu-gitu. Terus yang selanjutnya, Allah itu ingin utusannya taat sama Tuhan. Contoh Musa, Tuhan itu tadi kan sudah bersabar dengan harapan agar Musa mau nurut. Karena apa? Tuhan itu sudah punya rancangan yang luar biasa hebat. Biasa hebat apa? Yang membuat mujizat-mujizat selanjutnya, membawa bangsa Israel keluar, banyak hal-hal yang baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk kita sebagai anaknya orang tua kita, ketika kita dimintai sesuatu, belum tentu apa yang kita kerjakan dari yang diminta itu hal yang buruk. Sangat mungkin, ayo Kak, belikan micin, belikan garam, belikan gula. Kok banyak sih ini. Ternyata setelah kita belikan, ya kita akan makan makanan yang enak, makanan yang sedap. Pernah coba makanan yang tanpa gula, tanpa garam, rasanya tidak enak, rasanya itu kayak hambar, seperti itu. Terus sekarang mari kita buka ayat hafalannya. Buka Yesaya 41 ayat 13. Kita buka Yesaya 41 ayat 13. Oke, saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, ayat ini luar biasa. Dari kekhawatiran si Musa tadi, ayat ini benar-benar menguatkan ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Itu ayat hafalan hari ini. Oke, kita belajar, kita tahu Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan itu Allah yang setia, Tuhan itu Allah yang sabar, mau menyertai kita senantiasa. Oke, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman hari ini. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami. Kami mau belajar dari cerita hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sabar, Allah yang mau berbicara kepada kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya setiap rancangan-Mu itu baik terhadap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, jaga sertai kami senantiasa Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah belajar tentang kebenaran Alkitab hari ini. Sekarang kita mau berpisah, kita mau beraktivitas masing-masing. Sekarang mari kita berdoa yuk. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di gereja untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah melalui pembelajaran firman ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa hebat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sabar, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalaupun kami mau berpisah, biarlah penyertaan-Mu itu senantiasa ada atas kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kemanapun kami akan tuju, kami bisa selamat, itu karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di ibadah sekolah minggu Smiling Kids ini Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa haus akan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu seperti apa Tuhan kami tahu seperti apa Tuhan Allah kami yang kami sembah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.